kalau baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ahmad Afriliando, Dava Kayas Pratama, Dina Febiani, Fikri Jimiko. Baik, terima kasih kehadirannya, cukup bagus. Masuk semua ya berarti ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sebelumnya kita baca sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la anna abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada yang hafal? Tidak. Baiklah, langsung saja ke materi ya. Baiklah, Al-Kafirun ini berkaitan dengan toleransi ya. Apa itu toleransi? Toleransi itu saling menghargai atau menghormati agama yang dianut oleh agama lain. Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini berisi tentang orang-orang kafir. Di mana Al-Kafirun ayat 1 sampai ini berisikan tentang toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu saling menghargai atau menghormati agama yang dianut, agama orang lain atau agama orang lain yang dianutnya. Seperti kita sebagai orang Islam harus menghormati dan menghargai agama-agama lain. Agama di Indonesia itu kan ada 6 penganut ya, penganut. Agama apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Nah, itu 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Jadi kita sebagai muslim harus menghargai dan menghormati agama orang lain. Begitu ya? Iya. Dalam Al-Kafirun itu artinya yang pertama, katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan ayat yang terakhir yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untuk pula agamaku. Jadi Al-Kafirun ini sangat mengutamakan toleransi. Al-Kafirun ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang menyembah berhala. Dinamakan surat Al-Kafirun ini karena Rasulullah dan kaum muslim atau orang muslim tidak akan menyembah berhala atau patung-patung yang disembah seperti yang disembah oleh orang-orang kafir, seperti patung dan lain sebagainya. Al-Kafirun ini terdapat di Quran surah ke-109. Surah keberapa Al-Kafirun ini di Al-Quran? 109. Ya, 109. Jadi kita harus mengamalkan surah Al-Kafirun ini. Pesan atau inti dari Quran surah Al-Kafirun ini yaitu kita sebagai muslim harus bersikap baik terhadap penganut agama yang lainnya. Kita harus menghormati dan menghargai agama-agama lain. Dalam toleransi itu apa tujuan dan manfaat toleransi? Menghormati. Menghormati. Jadi
Tujuan dan manfaat toleransi yang pertama yaitu menjaga keharmonisan masyarakat. Dengan adanya toleransi antara agama, budaya, dan lain sebagainya, jadi masyarakat tidak akan bertengkar, tidak akan beribut. Kehidupan masyarakat jika memiliki sikap toleransi yang baik itu akan damai, hidup damai dan rukun. Yang kedua yaitu mencegah perpecahan. Jadi toleransi dapat mencegah perpecahan. Yang ketiga, menyatukan perbedaan. Yang keempat yaitu meningkatkan perdamaian. Dengan toleransi yang kuat, maka masyarakat Indonesia akan dapat meningkat perdamaiannya, tidak akan terpecah. Selanjutnya yaitu mengamalkan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana cara kita mengamalkan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6? Ada yang tahu? Contohnya ya, yang pertama yaitu saling menghormati antara umat beragama. Kita harus menghormati agama yang lainnya, tidak boleh mencela atau memburuk-burukkan agama lain. Itu merupakan contoh mengamalkan Quran surah Al-Kafirun. Yang kedua yaitu meninggalkan perilaku-perilaku yang mendekatkan kita ke musyrikan. Kita sebagai umat Islam, kita harus meninggalkan semua perbuatan yang akan mendekatkan kita kepada kemusyrikan. Seperti contohnya, kita mempercayai misalnya batu akik. Batu akik itu kan tidak ada fungsi kecuali keindahan kan. Nah, ada seseorang misalnya kan mempercayai bahwa batu akik itu bisa mengobati orang yang sakit. Itu tidak boleh, itu karena mendekatkan kita kepada kemusyrikan. Yang keempat yaitu tetap berbuat baik terhadap umat agama lain. Jadi kita harus bertoleransi dan bersikap baik kepada agama lain, pada penganut lain, supaya kita dalam kehidupan bermasyarakat bisa hidup damai dan tentram. Yang kelima, tidak mengganggu umat beragama lain saat sedang beribadah. Yang terakhir yaitu tidak mencampurkan perkara akidah dan ibadah. Itulah contoh sikap atau cara mengamalkan Quran dari Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini. Jadi kandungan dari Quran surah Al-Kafirun ini yang pertama yaitu menolak tegas ajaran kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dan tujuan apapun. Yang kedua, menunjukkan perbedaan sesembahan dari ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Yang ketiga, yaitu menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Yang keempat, menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah apapun selain Allah sampai kapanpun. Dan yang kelima, yaitu mengajarkan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Sudah sekian dari penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Mungkin murid-murid ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan soal supaya kalian semua mengerti dan lebih memahami tentang Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini. Baiklah. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal ya kepada kalian agar kalian lebih memahami tentang Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini. Soal pertama, Ibu akan diketikkan. Ada berapa ayat? Tuliskin. Ada berapa ayat dalam Quran surah Al-Kafirun, tanda tanya.
Yang kedua, surah keberapa? Al-Kafirun, surah keberapa? Al-Kafirun ini dalam Al-Quran. Ini dalam Al-Quran. Tanda tanya. Pertanyaan ketiga. Apa arti dari Al-Kafirun? Dan apa arti dari Al-Kafirun? Dan mengapa surah Al-Kafirun dinamakan dan mengapa dinamakan Quran surah Al-Kafirun. Yang keempat, tulis salah satu kandungan Quran surah QS Al-Kafirun. Tanda tanya. Soal yang terakhir, yang kelima, yaitu coba berikan contoh cara mengamalkan Quran surah QS Al-Kafirun tersebut. QS Al-Kafirun tersebut. Quran surah tersebut. Tanda tanya. Itu ada 5 soal, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu sekitar 20 menit. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Publiknya ya. Lah, elok ya Ica nulisnya ya. Waktunya sudah habis anak-anak. Apa sudah selesai? Udah. Silakan kumpulkan.
Jadi ibu sudah memeriksa tugas-tugas kalian tadi. Alhamdulillah kalian sudah mengerti ya. Nilainya sudah cukup bagus. Bukan cukup lagi, memuaskan sekali. Ini ibu bagikan Fikri, Pina, Apri. Insya Allah murid-murid semua sudah paham ya tentang Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini. Jadi ibu harap di rumah juga harus dipelajari tentang materi-materi yang ibu ajarkan tadi agar bisa diamalkan di masyarakat dan sekitarnya. Sekian ibu memberikan materi, ibu sangat puas dengan hasil yang ibu berikan tadi. Ibu harap seterusnya seperti itu. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita berdoa untuk pulang ke rumah masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahu azim. Amin ya rabbal alamin. Pada itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys. Karena subscribe dari kalian itu